Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang gua mau ajak kalian bahas kasus tentang apa yang dilakukan orang ini, yang memang ngebuat gempar seluruh Indonesia. Karena memang saking gilanya apa yang dilakukan orang ini. Karena kasusnya yakin sih aku bakal buat kalian semua kaget dengan apa yang sudah dilakukan orang ini. Okelah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas. Pembunuh berantai dari Indonesia, kisah nyata dari bumi Nusantara. Pembunuh berantai atau serial killer marak mengisi kisah fiktif. Cerita berdasarkan kisah nyata. Beberapa dari mereka malah menjadi legenda. Monster hidup yang pernah ada. Ketakutan selalu menghampiri. Siapa tahu saja mereka ada di sekitar kita. Siapa sangka juga jika pembunuh berantai ada di Indonesia. Kiprah mereka sungguh luar biasa. Meskipun tidak setenar Ted Bundy atau Hannibal Lecter, catatan kelam mereka tidak kalah mengerikan. Berikut ini adalah kisah dari pembunuh berantai terkenal dari Indonesia, Siswanto atau Robot Gedek. Korbannya adalah 12 orang anak lelaki berusia 9 hingga 15 tahun. Selama kurun waktu 1994 hingga 1996 ia memperlakukan korbannya dengan sadis. Ruang operasi Robot Gedek berada di kawasan kota metropolitan Jakarta. Ia menyasar anak jalanan dan gelandangan. Setelah membunuh, Siswanto menyodomi mayat korban, memutilasi dan meminum darah korbannya. Menurut pengakuannya, ia mengaku seolah-olah berada dalam keadaan tidak sadar. Dalam bayangan saya, yang saya bunuh itu adalah ayam, ungkap Robot Gedek dalam persidangan. Beberapa bagian tubuh korbannya bahkan disimpan sebagai kenang-kenangan. Robot Gedek alias Siswanto menghiasi pemberitaan sekitar tahun 1996 karena aksi kejamnya membantai anak-anak di bawah umur. Dirinya diketahui menyudomi dan membunuh korban dengan cara yang kejam, yakni dengan memotong-motong tubuh korban dalam kurung mutilasi. Pria tuna wisma dan buta huruf ini terkenal dengan aksinya yang kejam. Sebab dia menyodomi 12 anak di bawah umur. Dengan kemudian mereka dibunuh dengan disayat dan dipotong tubuh. Sebelum akhirnya dibuang ke beberapa tempat seperti Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut catatan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dari 12 korban ini, hanya 8 jenazahnya yang berhasil ditemukan. Di antaranya 2 korban yakni Rio dan Wisnu yang dimutilasi menjadi beberapa bagian ditemukan di semak-semak Bandara Kemayoran. Siswanto mengaku melakukan itu sendirian. Dia memotong-motong bagian tangan, kaki, dan kepala anak. Kedua anak ini sebelum dibunuh terlebih dahulu disodomi. Atas perbuatannya, Robot Gedek ini sempat jadi buronan. Dirinya pun kabur ke daerah Jawa Tengah hingga akhirnya berhasil dibekuk polisi pada 27 Juli 1996. Dalam sidangnya di Pengadilan Jakarta Pusat, Robot Gedek mengaku tak sadar dalam melakukan aksi kejamnya tersebut. PN Jakarta Pusat menjatuhinya hukuman mati. Begitu mendengar tuntutan itu, Siswanto ketakutan. "Saya takut mati," ujarnya. Namun,
pengadilan tetap menjatuhi vonis hukuman mati.